Pernah nggak? Lihat satu keluarga makan bareng. Dulu, momen makan bersama itu sakral banget rasanya. Semua anggota keluarga hadir, saling bercerita tentang kegiatan masing-masing seharian. Suasana hangat dan penuh kebersamaan sangat terasa. Tapi sekarang, seringkali kita lihat pemandangan yang berbeda. Satu keluarga duduk di meja makan, tapi semuanya sibuk dengan gadget masing-masing. Bapaknya scroll berita, asik dengan dunia maya yang entah di mana. Ibunya lihat resep, mencari inspirasi masakan baru, atau sekadar melihat-lihat update dari teman-temannya. Anaknya nonton kartun, terpaku pada layar, dunia luar seolah tidak ada. Pemandangan ini jadi hal biasa, tapi bikin kita, para orang tua, was-was. Ada perasaan gak nyaman yang sulit diungkapkan. Kita kasih anak gadget biar anteng, supaya nggak rewel dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. Tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran, jangan-jangan anak jadi kecanduan. Kita takut mereka kehilangan minat pada hal-hal lain di dunia nyata. Awalnya cuma 5 menit nonton, sebagai hadiah atau sekadar pengisi waktu luang. Jadi setengah jam. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat saat mereka asik dengan dunianya sendiri. Gadget berubah jadi dot elektronik, menenangkan dan membuat mereka diam dalam sekejap. Anak rewel? Kasih HP. Solusi instan yang sering kali jadi andalan. Nggak mau makan? Suapin sambil nonton. Cara efektif untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup, meski dengan cara yang kurang ideal. Jalan pintas ini sering bikin kita terjebak. Kita tahu ini bukan cara terbaik, tapi godaannya terlalu besar untuk ditolak. Kita tahu risikonya, tapi kadang terlalu lelah untuk cari solusi lain. Energi kita sudah habis terkuras oleh pekerjaan dan urusan rumah tangga. Cerita horor soal anak kecanduan gadget makin sering kita dengar, dari teman, saudara, atau bahkan di media sosial. Anak jadi agresif, telat bicara, mata minus. Dampak negatifnya seolah menghantui kita setiap saat. Kita serba salah, nggak dikasih takut ketinggalan zaman, takut anak nggak bisa bersaing di era digital ini. Dikasih takut jadi korban zaman, takut mereka kehilangan kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan dunia nyata. Ini dilema modern yang dihadapi semua orang tua. Sebuah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Tapi kita nggak sendirian, jutaan orang tua lain juga bingung dan cemas. Kita semua merasakan hal yang sama. Daripada terus khawatir, lebih baik kita cari tahu informasi yang benar dan terpercaya tentang dampak gadget pada anak. Kapan gadget jadi teman? Kapan jadi monster? Bagaimana cara menyeimbangkan manfaat dan risikonya? Kita nggak bisa lari dari teknologi, tapi kita bisa belajar mengendalikannya. Kita bisa membuat aturan dan batasan yang jelas. Tujuannya, anak jadi tuan atas teknologi, bukan budaknya. Mereka yang memegang kendali, bukan sebaliknya. Yuk, kita mulai petualangan mengupas dunia gadget anak. Mari kita belajar bersama bagaimana memanfaatkan teknologi secara positif. Karena masa depan mereka ada di tangan kita. Mari kita cari cara terbaik bersama. Karena dengan pengetahuan dan kesadaran, kita bisa membimbing anak-anak kita menuju masa depan yang lebih baik. Data menunjukkan sebuah tren yang mengkhawatirkan. Rata-rata anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kini, habiskan lebih dari 3 jam sehari di depan layar. Ini bukan sekadar melihat sekilas, tapi benar-benar terpapar dunia digital selama berjam-jam setiap harinya. Sebuah perubahan besar dalam gaya hidup anak-anak. Sejak pandemi, angka ini makin naik, melonjak drastis karena semua aktivitas jadi serba online. Sekolah, main, semua lewat gadget. Belajar daring, mengerjakan tugas, bahkan bersosialisasi, semuanya dilakukan melalui perangkat digital. Dulu, anak main di lapangan, berlarian bebas, merasakan hangatnya matahari dan sejuknya angin. Sekarang, cari colokan buat nge-charge tablet. Prioritas telah bergeser, dari dunia nyata ke dunia maya. Dunia mereka bergeser ke layar sentuh, interaksi fisik semakin berkurang. Pertemanan pun jadi virtual, obrolan tatap muka tergantikan oleh panggilan video dan pesan singkat. Interaksi sosial berubah cara mereka berkomunikasi dan membangun hubungan pun ikut bertransformasi. Dari negosiasi langsung, jadi emoji dan chat singkat. Bahasa tubuh dan intonasi suara hilang, digantikan oleh simbol-simbol digital. YouTube, TikTok, game online, platform-platform ini jadi penguasa waktu luang anak-anak. Mereka menawarkan hiburan tanpa batas, seringkali membuat anak lupa waktu dan kewajiban. Banyak orang tua nggak tahu persis apa yang anak tonton, apa yang mereka pelajari, dan dengan siapa mereka berinteraksi di dunia maya. Lingkungan juga mendukung kehadiran gadget di setiap sudut rumah, semakin memperkuat ketergantungan anak.
Di mana-mana anak pegang gadget, dari restoran hingga transportasi umum, pemandangan ini sudah menjadi hal yang lumrah. Tekanan sosial bikin aturan makin sulit diterapkan. Ketika semua teman sebaya punya gadget, sulit bagi orang tua untuk melarang anaknya. Ini bukan cuma masalah keluarga kita, ini bukan sekadar persoalan rumah tangga, tapi fenomena sosial yang butuh solusi bersama. Kita perlu mencari cara untuk menyeimbangkan dunia digital dan dunia nyata bagi anak-anak Indonesia. Gadget itu seperti pisau, bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Kalau dipakai benar, gadget bantu anak belajar hal baru dari dinosaurus sampai coding. Anak bisa akses dunia luar, belajar budaya, bahasa, dan keterampilan digital. Video call, jaga hubungan dengan keluarga jauh, apalagi saat pandemi. Gadget juga jembatan emosional, cegah anak merasa kesepian. Dunia masa depan adalah dunia digital, anak harus siap. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Tugas kita dampingi, arahkan dan pastikan gadget jadi alat kebaikan. Kapan harus waspada? Ada tanda-tanda kecanduan gadget yang jelas. Pertama, anak kehilangan kontrol, nggak bisa berhenti walau sudah diingatkan. Kedua, muncul gejala putus zat marah, gelisah, atau agresif saat gadget diambil. Ketiga, dunia nyata terabaikan, prestasi turun, hobi lama ditinggalkan, interaksi sosial menurun. Keempat, anak mulai berbohong atau main sembunyi-sembunyi demi gadget. Jika 4 tanda ini muncul, saatnya intervensi serius. Jangan tunda, karena kecanduan gadget bisa berdampak jangka panjang. Kenali tanda-tandanya sejak dini. Semakin cepat bertindak, semakin mudah mengatasinya. Anak butuh bimbingan, bukan hanya larangan. Jadilah detektif yang peka, bukan polisi yang galak. Ini langkah awal untuk menyelamatkan masa depan mereka. Kenapa kita harus khawatir? Karena dampaknya nyata. Fisik, postur tubuh rusak, mata lelah, risiko rabun, obesitas. Kognitif, otak butuh stimulasi nyata, bukan layar 2 dimensi. Anak jadi sulit fokus, gampang bosan. Sosial emosional, anak canggung berinteraksi, empati menurun, gampang frustrasi. Dunia nyata terasa membosankan, risiko depresi meningkat. Keamanan, internet penuh bahaya, konten negatif, cyberbullying, predator online. Anak mudah terpapar hal yang tidak sesuai usia. Gadget tanpa pengawasan bisa jadi pintu bencana. Dampak ini bisa meninggalkan luka jangka panjang. Jangan anggap remeh, kita harus bertindak sebelum terlambat. Anak butuh perlindungan, bukan sekadar hiburan. Di era digital ini, membatasi screen time anak menjadi tantangan tersendiri. Terlalu banyak terpapar layar bisa berdampak negatif pada perkembangan mereka. Namun, solusi bukan sekadar melarang secara total, yang justru bisa menimbulkan pemberontakan atau perasaan terkekang. Tapi mengelola dengan cerdas adalah kuncinya. Ini tentang bagaimana kita membimbing anak untuk menggunakan teknologi secara bijak dan seimbang. Buat aturan jelas dan disepakati bersama. Libatkan anak dalam proses pembuatan aturan, agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab. Kapan, berapa lama, penggunaan gadget diperbolehkan. Tentukan batasan waktu yang realistis dan sesuai dengan usia anak. Di mana boleh main gadget? Tetapkan area-area tertentu di rumah yang bebas dari gadget, seperti ruang makan atau kamar tidur. Tempel aturan di tempat yang mudah dilihat, seperti di kulkas atau papan pengumuman keluarga. Ini akan menjadi pengingat visual bagi semua anggota keluarga. Ciptakan zona bebas gadget, meja makan, kamar tidur, jadikan tempat-tempat ini sebagai area untuk berinteraksi langsung tanpa gangguan layar, jam tertentu. Misalnya, 1 jam sebelum tidur, semua gadget harus dimatikan. Semua anggota keluarga ikut aturan, termasuk orang tua. Berikan contoh yang baik dengan membatasi screen time Anda sendiri. Fokus pada kualitas, bukan cuma kuantitas. Pilih aplikasi dan program yang edukatif dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Dampingi anak saat pakai gadget, terutama untuk anak-anak yang lebih kecil. Pilih konten positif bersama, diskusikan apa yang mereka tonton dan pelajari. Jadilah teman bertualang di dunia digital. Eksplorasi bersama aplikasi dan website yang menarik dan mendidik. Bukan polisi gadget yang selalu mengawasi dan melarang. Manfaatkan fitur parental control di gadget untuk membantu mengawasi dan membatasi penggunaan. Atur waktu. Filter konten yang tidak sesuai untuk usia anak. Dan gunakan aplikasi pendukung yang dapat membantu Anda memantau aktivitas online anak. Ini bukan soal tidak percaya pada anak, tapi soal membangun disiplin diri dan kebiasaan sehat sejak dini. Aturan yang jelas, zona bebas gadget, fokus pada kualitas konten, dan pemanfaatan teknologi pendukung.
Kombinasi ini akan sangat efektif dalam mengelola screen time anak. Prosesnya memang butuh waktu dan kesabaran, tapi hasilnya sepadan dengan investasi yang Anda berikan. Anak belajar mengelola waktu layar dengan sehat, mengembangkan kebiasaan digital yang positif. Keluarga pun jadi lebih harmonis, dengan interaksi yang lebih berkualitas dan bermakna. Anak kecanduan gadget karena bosan. Tugas kita, ciptakan alternatif seru. Buat daftar aktivitas olahraga bareng, seni, kerajinan, atau masak bersama. Pengalaman nyata, merasakan, mencium bergerak, nggak bisa digantikan layar. Ritual membaca buku sebelum tidur, main board game, atau permainan tradisional. Keterlibatan orang tua adalah kunci. Anak nggak butuh mainan mahal, tapi butuh waktu dan perhatian kita. Jadwalkan kencan rutin dengan anak, biarkan mereka pilih aktivitas. Libatkan mereka dalam perencanaan, bikin mereka semangat. Ketika dunia nyata terasa seru, pesona gadget perlahan memudar. Anak belajar menikmati hidup di luar layar. Anak meniru, bukan mendengar. Kalau mau anak kurangi gadget, kita juga harus. Terapkan aturan untuk semua, tanpa kecuali. Letakkan HP saat bersama anak, tunjukkan mereka lebih penting dari notifikasi. Konsistensi dan keadilan dalam aturan itu wajib. Ayah dan ibu harus satu suara, jangan saling melonggarkan. Jadi kapten di rumah sendiri, bukan gadget yang mengangkut. Perjalanan ini butuh keberanian dan kerendahan hati. Akan ada hari gagal, tapi terus sulhi. Hubungin sekini leaders, bid tab lakoff. Terapkan aturan, siap-siap hadapi tantrum. Tetap tenang, jangan terpancing emosi. Validasi perasaan anak, tapi jangan menyedot tuntutannya. Konsistensi adalah kunci, jangan goyah hanya karena anak menangis. Setelah tenang, ajak dialog, jelaskan alasan aturan dibuat. Dengarkan pendapat anak, cari kompromi tanpa melanggar prinsip, bangun rasa hormat dan kerjasama. Ingat, teknologi hanya alat, kita yang membimbing. Dengan cinta, kesabaran, dan komunikasi, gadget bisa jadi alat bantu, bukan sumber konflik. Kita bisa membesarkan generasi cerdas, kritis dan berempati, di dunia nyata dan maya.